Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi ngadakan tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi gak akan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu ajma'in. Nabi gak akan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak ada demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara demikian. Jangan ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat maksum atau tidak? Maksum. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Anda ingin menyampaikan, kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya, maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Ini dalam buku Imam Nawawi, seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid, ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang, karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini,
orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang, ya. Antum bilang salah, enggak jadi masalah, itu hak kita. Paham? Contoh, ada orang melakukan maulid Nabi. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah, ya, mengatakan bid'ah. Ya. Kita sendiri lebih condong kepada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, dan yang lainnya. Empat imam tidak pernah melakukannya. Maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi, bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan apa? Maulid. Dan kita ingin beragama sebagaimana agamanya para sahabat. Karena ciri Ahlus Sunnah adalah mengikuti jalannya para sahabat. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada Ahlus Sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, ya. Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlus Sunnah. Karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Beda kalau mereka meyakini bahwasanya boleh minta ke kuburan Nabi, ya ini lain cerita. Pergi ke mayat kemudian minta kepada mayat, itu sudah masalah tauhid, masalah syirik atau tidak. Ini lain cerita. Mereka jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kesalahannya sekedar maulid, hanya sekedar tahlilan, ya, apalagi bid'ah-bid'ah yang lainnya, karena bid'ah bertingkat-tingkat, ikhwan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah adalah bid'ah-bid'ah besar, bisa bid'ah akidah, seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ini bid'ah-bid'ah besar yang mengeluarkan seorang dari apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Ya. Sama seperti seorang, ada namanya muslim, ada namanya fasik. Ada seorang muslim, dia melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa, kita tidak katakan dia fasik selama dosa-dosanya kecil. Beda kalau dia melakukan dosa besar, kita katakan dia apa? Fasik. Karena dosa besar tersebut mengeluarkan dia dari status seorang yang mukmin yang kuat menjadi seorang yang apa? Fasik. Bagaimana caranya memberitahu keluarga tentang masalah yang disebut dengan tahlilan, katanya Pak? Apa sih tahlilan tuh? Beda loh tahlilan dengan tahlil. Tahlil itu ucapan apa? La ilaha illallah. Bagus. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Kalau tahlilan apa sih tahlilan? Definisinya apa tahlilan tuh, Mas? Ada yang tahu nggak tahlilan apa? Definisi tahlilan apa? Kok nggak pada tahu? Emang tahlilan apa? Saya mau tanya sama yang nanya, nih tahlilan apa sih definisinya? Siapa yang nanya ini? Hah? Tahlilan itu artinya apa? Kok pada diam? Siapa yang suka ikut tahlilan? Kok pada diam juga ini? Apa sih yang dimaksud dengan tahlilan? Ini perlu saya tanyakan dulu secara terperinci. Apa yang dimaksud dengan apa? Tahlilan itu.
Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan berujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in, di jilid 2 halaman 165, disebutkan di situ fatwa ulama madhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun ma'tam itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Yang ngomong kan saya, Bapak, ulama madhab Syafi'iyah sendiri, ya. Dan subhanallah, saya dulu pernah diperlihatkan oleh teman Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. MUI Tasikmalaya, saya pernah diberikan hasil fatwa MUI Tasikmalaya. Isinya apa? Tahlilan haram. Banyak, ya. Maka terkadang ada seorang kiai mengatakan, ya sebenarnya sih di dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah mengatakan haram sih, cuman gimana ya masyarakatnya udah begini. Ditanyain ke masyarakatnya, ya kiainya begitu. Bingung saya. Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 37, 40, 100 ribu hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam, maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul, alfa uqdah, 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf kalau dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di 4 pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari, 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayyus sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Pernah kamu beli air minum? Enggak pernah. Pernah kamu kasih air minum botol? Enggak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Mantap. Nah,
Tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau, sudah jatuh ditimpa tangga diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia, maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far, Ja'far sudah mati meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah silakan. Yang takut makan, ada kata sambutan dari ahli waris, Bapak Ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami, ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Pemirsa dimanapun Anda berada, umat Islam dimanapun Anda berada, banyak orang yang nanya, kirim bacaan Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran yang lain, Yasin atau Al-Quran 30 juz kepada mayit atau seorang yang udah meninggal dunia, itu sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Ada yang dengan keras mengatakan tidak sampai, bid'ah, neraka. Ada yang mengatakan seperti itu. Lantas bagaimana komentar Pak Novel ya terhadap pernyataan tersebut? Sebetulnya sampai atau tidak? Wahai umat Islam di negara yang sangat aku cintai ini, tanah airku Indonesia, dan dimanapun Anda berada, bertanyalah pada ulama. Umat Islam di negara ini mengamalkan yang namanya tahlilan, mengamalkan yang namanya kirim surat Al-Fatihah, kirim surat Yasin, ya, kirim Al-Quran kepada yang meninggal dunia, turun temurun dari dahulu kala sampai hari ini, dan insya Allah ila yaumil kiamah. Dan itu bukan diajarkan oleh orang bodoh kepada orang bodoh, tetapi diajarkan oleh para ulama kepada para ulama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalilnya apa? Saya mau ambil satu dalil saja. Dalil ini difatwakan oleh Mufti Mesir, Syekh Ali Al-Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Insya Allah nanti akan saya share rekamannya. Ya, tapi ini biar yang ini di share juga. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengatakan salah satu dalil mengirim Fatihah itu ya dari Rasulullah SAW. Kalau dibilang bukan amalan Nabi ya, ini dalilnya dari Nabi. Rasulullah ketika ditanya gitu, bagaimana jika seorang menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, ya kan? Rasul mengatakan seseorang boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Betul? Oke. Jadi menghajikan orang yang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya kepada yang diniatkan untuk dihajikan. Sedangkan kita ketahui dalam haji itu isinya adalah nanti ada puasa baik ketika haji maupun setelah pulang ke tanah air. Di haji juga ada yang namanya sholat, ya, ada sholat sunnah setelah tawaf, ya, ada sholat. Di haji ada yang namanya bayar kafaroh, bayar dam dan lain sebagainya, artinya nafkah, sedekah, mengeluarkan harta. Di haji ada yang namanya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ada zikir. Di haji ada yang namanya qiraatul Quran. Artinya satu contoh dari Nabi, amalan haji itu mencakup semua amalan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dalam rangka mengirimkan pahala amal soleh kepada yang telah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang bilang ngirimkan Fatihah nggak sampai, berarti orang yang sholat untuk yang sudah meninggal dunia dalam ibadah haji tadi, semua amalan hajinya nggak akan sampai. Makanya nggak usah bingung dalil lagi. Satu dalil ini buat orang yang punya hati sudah cukup. Buat yang ngeyel, wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau Anda nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi kalau tanya dalilnya, ini loh salah satu dalilnya. Dan ini difatwakan oleh seorang Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, ulama yang luar biasa, bukan sembarang ulama. Makanya kita belajar dari banyak ulama, jangan cuma satu dua ulama itu tok yang dipegang. Ulama-ulama besar yang lain kemudian ditinggalkan. Semoga ini barokah, semoga Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum.
semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum, jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya gitu. Nah ini enggak, ini kholnya Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi, bolot lagi. Yes, ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malid birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah, sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair, kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itharatul fitan wal jidal wal khisom. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas, sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu abal ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan kita pakai
ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kamis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Bali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bisya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga gak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah.